Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kameramen ya. Ya. Aki nyantai di hutan ini ya. Inilah kehidupan ya. Kehidupan selamat sehari-hari di hutan ya. Ya, Aki menikmati alam ini, menikmati kehidupan ini. Alhamdulillah. Ya, semenjak Janggar, Supeng dan Supeng dalam keadaan sekarat ini, semuanya nampak sebegitu lebih tenang kehidupan ini ya. Walaupun mereka bolak-balik mendatangi gubuk Ki Slamet, memaki-maki Ki Slamet, memaki-maki Bang Rey, harus bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan selama ini, harus diminta pertanggungjawaban, harus disembuhkan. Itulah mereka ya. Tapi mereka tidak ingat bagaimana sombongnya ketika mereka sehat, gagah. Ki Slamet ingin dipenggal kepala, Bang Rey ingin dipenggal, bahkan semua dari saudara-saudara seperti itu akan dihabisi. Tidak boleh ada lagi di muka bumi ini karena menghalangi langkah mereka. Itulah sifat-sifat dari mereka. Mereka merasa paling benar sendiri, paling gagah sendiri, paling hebat sendiri. Tapi ketika Yang Maha Kuasa berkehendak, apa yang tidak bisa di muka bumi ini? Yang tadinya katanya pendekar bisu, bisa menghidupkan orang sudah mati, punya 10 nyawa, bisa menghidupkan anak buahnya. Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak, apa yang tidak bisa terjadi? Nah, inilah sebagai cerminan hidup kita, sebagai bayangan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Karena apabila kita menjadi orang seperti itu, maka kita tidak ubahnya. Apa bedanya kita dengan hewan ya? Apa bedanya kita dengan hewan-hewan lainnya? Karena yang membedakan manusia dengan hewan itu, manusia diberikan akal dan pikiran ya. Sedangkan hewan, dia hanya diberikan nafsu, amarah ya, amarah, nafsu, dan segala sesuatunya sesuka hatinya. Ya, mereka sesuka hatinya merampas tanah warga ketika mereka sehat, memalak warga, mencari tumbal, sesuka hati mereka ya. Nah, disinilah kita petik hikmahnya dari sebuah kejadian ya. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini menjadi tuntunan ya. Jangan kita berperilaku seperti itu. Ambillah sedikit, walaupun sedikit, ambillah kalau memang itu ada sisi baiknya ya. Sahabat-sahabat, bukan berarti apa yang disajikan dari Ki Slamet ini semua hal-hal baik ya. Karena Aki menyadari Aki juga bukan orang baik ya. Tempatnya salah, tempatnya hilap. Cuman Aki berusaha untuk menjadi lebih ikhlas lagi hidup ini. Karena hidup tanpa keikhlasan, kita tidak akan pernah merasa tenang, kita tidak akan pernah merasa nyaman ya. Karena hati kita ini yang dibutuhkan adalah keikhlasan, bukan kesombongan, bukan amarah ya. Yang kita butuhkan adalah ketenangan jiwa. Tanpa hati kita tenang, kita tidak akan pernah hidup nyaman ya. Dan perlu kita pikirkan juga bagaimana hati orang tua kita yang sudah melahirkan kita apabila perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Karena apa? Karena kita hidup itu, orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Dia berharap anaknya menjadi orang baik, berharap anaknya menjadi orang bermanfaat. Tapi ketika seperti ini, perilaku kita seperti ini, apa yang bisa dia harapkan? Selamat! Siapa? Selamat! Mana juga Selamat ya? Selamat! Siapa sebenarnya? Siapa? Selamat! Kameramen. Selamat dari tadi dicari-cari. Hati-hati kameramen. Sabar kameramen. Selamat! Ya, Selamat! tapi ya, Aki mengenali suara ini. Siapa sebenarnya yang datang ini? Mat, mana kamu, Mat? Ayo, Selamat! Nampaknya dia sudah sedikit. Selamat! Ada apa? Siapa kau? Tadi dicari-cari sama. Oh, tamu agung. Bagaimana keadaanmu, Janggar? Sudah sehat? Tamu agung deh. Duduk Janggar. Aki ini tetap menganggapmu sebagai saudara, Janggar. Aki tidak pernah menganggap kau sebagai musuh. Tidak apa-apa, pakai saja, tidak apa. Gubuk Ki Slamet ini pantas untuk kakimu, pantas untuk tubuhmu. Ada apa, Janggar? Jauh-jauh kau dari tempatmu mengunjungi gubuk Ki Slamet. Aki seperti bermimpi ini. Sudah ribuan kali saya ngerayu-rayu, masih aja tetap. Kamu masih ada simpanan, Mat? Apa madu-madu itu sedikit-sedikit saja? Oh, kau mau minta madu? Madu Bang Rey. Ya, sedikit saja. Sedikit saja. Aki pernah mendengar apa yang disampaikan dari Bang Rey Lampung. Katanya kau sudah mendatangi padepokannya Bang Rey Lampung. Kenapa kau tidak meminta langsung?
Tahu pusing saya sama hari itu. Udah baik-baik datang ke sana masih saja. Tapi ngomong-ngomong bagaimana keadaanmu? Aki lihat lukamu di dalam ini masih membiru. Sedikit kemarin itu sebenarnya Mak, ini ceritanya. Saya pesan itu sebenarnya madu itu. Saya nyuruh orang. Baru mau minum jatuh, memang bukan milik. Astaga. Itulah Janggar. Itulah ketika kau selalu berbuat tidak baik, apapun akan kau terima balasannya. Kau sudah menggunakan tangan ketiga untuk berharap madu bagai Lampung, tapi ketika kau akan minum, dia terjatuh. Itu apa? Berarti Yang Maha Kuasa belum berkehendak kau sehat. Nah, seperti itu, Mat. Saya datang ke sini nih baik-baik. Saya datang ke sini nih. Apa tujuanmu baik? Apa yang bisa diperbuat dari Kiselamat? Kiselamat orang bodoh. Kiselamat bukan siapa-siapa. Saya cuman mungkin kau ada simpanan sedikit madu dari Bang Ray itu. Coba bagi dulu Mas sedikit. Sebenarnya madu itu ada di Kiselamat. Saya tukar roti. Oh, tukar roti. Iya. Nyawamu itu ditukar dengan roti. Aku tahu, Janggar. Madu yang kita bicarakan ini bukan nyawaku. Karena kalau kau tidak meminum madu, aku jamin lukamu tidak akan pernah sembuh dan bisa menggerogoti nyawamu. Luar biasa bener. Luar biasa, sangat luar biasa ya, Mat. Sakit sesak napas ini luar biasa. Oh, sesak Berapa hari apa? ini? Jadi sampai saat ini jadi kalau kau malam mengintip-intip, begitu. Kok Mat, saya kesini malah di ejek-ejek kayak gitu, Ki? Aki tidak pernah merendahkanmu, Janggar. Aki menghormatimu sebagai orang terhormat di hadapan Perdi. Supeng, bagaimana keadaan Supeng? Apakah dia masih ada napas? Kalau 2 hari kemarin udah agak susah, udah biru itu semakin. Oh, darah masih terus mengalir dari telinganya. Tiap batuk itu dia selalu ngeluarin gumpalan darah. Itulah yang namanya kesombongan, Janggar. Kau mungkin tersadar saat ini. Ketika kau tertimpa hal seperti ini, baru kau merasakan apa yang kau lakukan selama ini. Itulah balasannya, Janggar. Sebenarnya sudah lama sadar, Mak. Sudah lama sebenarnya sadar ini. Saya tahu akan seperti ini nih. Tapi ya mau gimana lagi? Tapi mohon maaf, Janggar. Aki tidak akan memberikan madu itu tanpa seizin dari Bang Ray Lampung. Karena apa yang disampaikan pesan dari Bang Ray Lampung kepada Kiselamat, siapapun yang datang, baik Briho, Ateng, Mahesa, ataupun siapa Perdi yang diutus dari Janggar dan Supeng untuk meminta madu, jangan kau berikan, biarkan mereka tewas, katanya. Tapi saya yakin walaupun Bang Ray itu mengetahui, Kiselamat juga memberikan saya sedikit, dia pasti setuju. Orangnya bijak. Kata-katamu Baik. saat ini baru bisa melihat memuji Kiselamat bijak, baik. Selama ini apa? Kiselamat, kau ingin kupenggal. Tidak, itu mah cuman apa, emosi sesaat. Tapi Janggar, Aki ini tetap berbaik hati. Aki tetap berprasangka baik kepada kau. Karena Aki yakin di hatimu kelak pasti ada cahaya kebaikan. Karena Aki juga menyadari Aki juga pernah mengalami seperti kau, Janggar. Mudah-mudahan lagi sama, cuman ya sedikit, ambilin sedikit saya. Ya kalau madu itu nanti, tapi Aki bisa bantu dengan terapi. Bener tapi ya. Aki pastikan terapi ini, tapi besok pagi kau perintahkan Briho, Ateng untuk menggali lubang di belakang Sungai Tempuran. Ini terapi, ini pengobatan. Untuk menggali lubang di tengah, Di dekat Sungai Tempuran dibuat. gila. Bukan terapi itu. Mau Ini jangan dulu berprasangka buruk terhadap Kiselamat. Jadi lubang tersebut ingin mengubur penyakit-penyakit yang dihantamkan itu. sama saya juga masuk dalam itu. Ya sabar dulu. Itu mungkin terakhir. Maksudnya? Nanti setelah kau nanti di dalam sedikit ditutup, kau akan menghilang, rasa sakit-sakit akan hilang semua. Mas saya sini mau berobat, bukan mau langsung di. Itu pengobatan. Kau tidak akan pernah merasakan sakit dari mulai ditanam sampai. Iya, nggak ada juga rasa sakit lagi kalau udah mati, mah. Iya. Gigi. Kenapa kau berbicara seperti itu, Janggar? Ya buktinya kau suruh Breho, Atek, gali lubang. Saya pun akan masuk ke dalam itu nantinya. Ini kan terapi. Itulah kau kalau kau berprasangka buruk, Janggar. Bukan bersangka buruk, cuman ya ada kan jalan pintas yang lebih baik lagi daripada itu susah-susah. Nah, Itu madu. setelah itu baru minum madu. Kiselamat. Kiselamat minum madu. Biar Kiselamat tambah fit. Saya. Boleh Aki melihat mana tubuhmu yang masih seperti sesak. Tapi bisa kan?
Aku yakin. Ah, Karena kemarin aku sampaikan kepada Bos Pegdi, kalau mau diterapi bawa Jangga ke Gubuk Selamat. Tapi alhamdulillah. Yang mana? Yang dada ini. Sini. Sedikit tahan kau. Kenapa? Astaga. Bagaimana? Bagaimana Jangga? Kenapa? Kenapa? Bagaimana? Bukannya lebih baik ini tambah sesak napas saya Saman. Sesak. Ini kan terapi. Terapi sebelum meminum madu. Iya tapi tidak seperti ini Ju. Aki, Astaga. mungkin ini salah terapi. Mungkin Aki tadi menggunakan sedikit tenaga dalam. Ini Aki menggunakan tenaga luar saja. Bagaimana jaga rasanya Jangga? Semakin menjadi-jadi nih. Sabar Jangga. Ini terapi dari Keselamat. Aki yakin nanti setelah terapi ini tubuhmu akan sedikit kejang-kejang. Seperti apa? Bukan sembuh berarti saya Saman. Nah, Tambah parah saya ini bakal Setelah jadi. kejang-kejang, nanti tubuhmu akan sedikit kaku karena darah sudah tidak berjalan lagi. Ya terus yang Breho sama Atek tadi bawahnya. Baru kau dimasukkan ke dalam obat. Biadab kawan. Kau tidak mungkin bisa menghadapi Selamat saat ini. Aku tahu kau terluka dalam Jangga. Kau salah datang tempat Keselamat. Salah. Aku tidak akan pernah mengobatimu Jangga kalau kau tidak bertobat. Saya ingin bertobat. Oh, kau ingin bertobat. Saya ingin bertobat Selamat. Benar. Aki sampaikan kepada Pegdi kemarin. Dia sempat ingin membakar Gubuk Selamat kalau tidak memberikan madu tersebut. Kalau memang benar apa yang kata Selamat ucap ini, saya hajar Perdi itu. Karena dia, untung saja Aki cepat kembali ke Gubuk. Aki baru mau keluar dari hutan ini, tapi dia, wow, Selamat, keluar kau, kubakar gubuk kau. Perdi. Dan Aki sampaikan kepada Pegdi, Aki tidak mau terulang seperti abahmu Pegdi. Bung Laga 4 kali dia bertobat tapi mengulangi pula. Tapi alhamdulillah yang terakhir ini mudah-mudahan dia memang benar-benar bertobat dari hatinya. Tapi sepertinya kalau Bung Laga memang akan benar-benar bertobat. Amin, amin. Itu yang saya harapkan. Nah begitu pun kami maksudnya sama. Kau mungkin merasakan Janggar. Saat ini pintu-pintu rumah di perkampungan pinggiran hutan ini sudah mulai terbuka. Mereka sudah berani keluar rumah. Mereka sudah berani membawa kendaraan keluar. Ya memang kami tidak ada lagi mau ganggu-ganggu warga, tidak ada. Bukan kau tidak mau lagi, aku tahu. Karena dadamu sesak dihantam dari Banggai Lampung. Jangan seperti itu sama. Bagaimana terapi dari Keselamat tadi? Tidak tahu lagi saya tidak bisa Itu berkata. baru dadanya. Kalau kakimu masih terasa sedikit kaku. Yang sini saja nih. Baik, akan lagi terapi lagi. Mana cukup Ki. Ini terapi Janggar. Terapi ala Keselamat. Yang tadinya sedikit sakit bertambah sakit. Memang seperti itu kah? Ini terapi dari Keselamat, tapi khusus untuk kau Janggar. Apa terapi? Tapi kalau untuk orang-orang di kampung, untuk sahabat-sahabat, dia dipegang langsung hilang sakitnya. Aku yakin kau orang baik, kau orang bijak, kau tidak bakal tega melihat kami seperti ini. Sebenarnya di hati kecil laki ini sebenarnya sedih, benar kan? sedih sekali. yakin itu. Kapan mereka ini tewas? Karena mereka apa yang salah Aki ucapkan? Tadi kau ucap Ya Aki ini sedih sekali. apa yang kau ucap tadi coba? Kapan masyarakat itu bisa tenang dan Supeng dan Jangga ini menghilang dari muka bumi? Itu apa? Karena Aki ingin masyarakat itu tentram Jangga. Ya sudah tentram, tidak bakal kami ganggu lagi. Selamat. Kalau kami sudah sembuh, kau bisa pegang ucapanku ini. Tidak akan. Aku yakin walaupun Bang Rey mengetahui, dia bakal mengerti. Selamat. Oh, jadi walaupun Bang Rey mengetahui, dia akan mengerti. Mengerti. Tapi kenapa ucapanmu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dari Bang Rey terhadap Keselamat ketika Keselamat mengambil 2 botol madu untuk pemulihan tenaga Keselamat setelah bertempur dengan pendekar bisu? Dia sampaikan, apapun yang terjadi, setetes madu pun jangan sampai jatuh ke tangan Supeng dan Janggar, apalagi ke pendekar bisu. Biarkan pendekar bisu tewas. Masa Ki ngomong seperti itu sedangkan Rey saja
Janggar, saya belum bisa, tapi saya yakin kalau kau meminta dengan Ki Slamet, ompong, katanya seperti siapa? Spiritual yang lain, kau akan diberi. Oh. Nanti bilang saja itu dari kata-kata ini dari Bang Rey. Nah, makanya saya berani. Tapi apa yang disampaikan dari Peggy kemarin? Apa? Kau Ki Slamet, kau Gus Arya katanya. Kalian berdua orang yang kutandai. Aku tidak akan pernah berhenti dendam kepada kalian karena kalian yang sudah membuat Janggar dan Supeng seperti ini katanya. Mungkin Perdi kemarin itu lagi emosi sesaat, Slamet. Mungkin dia lagi emosi sesaat. Emosi saja. sesaat. Oh, baiklah Janggar. Aki tetap berprasangka baik. Aki tetap sedih sekali melihat kau seperti Sedih ini. kami melihat kami Sedih. seperti ini. Pilu hati Aki ini. Pilu melihat kenapa kau, Nah, makanya saya kenapa berat. masih bisa bertahan. Hah? Sedangkan pukulan Bangga itu sangat luar biasa. Kok dari tadi perasaan nyuruh saya cepat pergi dari dunia ini, kau Slamet kata-katamu. Aki tidak akan mendoakan orang seperti itu Janggar. Karena Aki yakin, Aki berharap kalau kau memang seperti itu, kau dalam keadaan sudah baik, sudah disenangi masyarakat, sudah bisa berdakwah, mengajak orang-orang lain berbuat baik. Mudah-mudahan kami akan mengikuti jejak-jejak kalian semua sama. Tapi bila kami sudah sembuh. Oh, jadi bila kau sudah Tapi kalau sembuh. seperti ini keadaan kami, seperti apa kami ingin mengikuti jejak kalian, sedangkan kami pun hanya terbaring di tempat tidur kami. Jadi kau memang benar-benar ingin bertobat. Mudah-mudahan. Tapi ya sudah, lah kalau begitu Janggar. Ya. Aki akan bantu dengan untuk pemulihan sementara dulu. Karena madunya Aki letakkan di tengah hutan Janggar. Aki belum bisa mengambilnya karena Aki Di mana? Di hutannya di mana? ada di hutan itu dekat pohon besar. Tapi Aki ini takut. Takut kenapa? Takut kalau Aki tinggalkan di gubuk, Aki ke hutan, datang Brehu, datang Ateng, atau datang Bos Pegi atau Tidak, datang- tidak. Besok-besok kau taruh sini saya yang jamin itu. Tapi Aki bisa membantu sedikit terapi lah untuk kau. Tapi benar ini ya. Supaya kau sedikit lega lah napasmu. Ya setidaknya jangan terlalu sesak. Ya, kau duduk di sini. Kau bersilah. Baiklah. Konsentrasi Janggar. Buka baju ya saya. Boleh buka baju karena itu akan lebih membuat darahmu lancar. Oh syukur Slamet ingin ada niat baik dari saya. Tahan, ini mungkin agak sedikit sakit Janggar. Kenapa seperti ini Slamet? Apa yang kalau lakukan Slamet? Abang Janggar, ini terapi Janggar. Ini terapi Janggar. Apa yang kalau lakukan Slamet? Terapi pelancar darah. Kenapa seperti ini, tapi? Mungkin itu memang agak sedikit sakit. Slamet, Bagaimana jaga keadaanmu? Apakah semakin membaik? semakin memburuk ini. Tapi ini sabar Janggar. Aku yakin dalam keadaan 10 ataupun 15 menit lagi mungkin kondisimu akan lebih baik Janggar. Lebih baik dari mana? Mungkin bisa tewas kalau seperti ini, Slamet. Aku tidak sejahat itu Janggar. Aku tidak seburuk yang apa yang kau katakan. Aku hanya membantu terapi. Tahan sedikit, mungkin ini sedikit lebih sakit lagi Janggar. Bagaimana? Slamet. Ini terapi ala Ki Slamet. Yang sedikit-sedikit sakit, kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, dia akan bertambah sakit. Bagaimana? Bisa kau duduk Janggar? Bisa kau duduk? Nanti kita terapi lagi. Kita tunggu 5 atau 10 menit. Apakah keadaannya membaik? Apakah benar Slamet? Ini terapi. Dan Aki lihat di sini darahmu sedikit terhambat. Cukup Slamet, cukup sudah. Sudah Slamet. Ini terapi, Aki yakin bisa membuat kau sedikit ya bertambahlah. Apa-apa siksaan untukku. Bertambah sakit Janggar. Kau salah datang tempatku Slamet. Aku tidak akan mengobatimu Janggar. Kejam sekali kau Slamet. Aku yakin suatu saat nanti kami akan mampu menemukan orang yang menyakiti kami Slamet. Dan kami akan balas dendam. Ingat itu. Kau seperti ini saja Janggar. Kau masih aku bisa saja menghabiskan. Kurang apa aku datang ke kalian? Memohon. Ya sabar Janggar, sabar. Tapi mana ada kalian? Aki hanya mengetes apakah benar kau ingin tobat. Awalnya
nih. Kalau kau Hah? ingin benar-benar bertobat, Aki yakin Aki sedikit bisa membuka totokan itu sebelum kau meminum madu. Sabar Jangga, sabar.